Hai rekan-rekan traders, lanjut lagi ya. Kita di serial support and resistance untuk pemula ini ya. Jadi setelah di video sebelumnya basicnya tentang support and resistance. Nah sekarang saya ingin membahas apa dampaknya support and resistance itu. Apa manfaatnya kita tahu support and resistance. Apa kegunaannya support dan resisten itu sehingga kita harus paham tentang support dan resisten. Bisakah dengan cara sederhana ini memberikan kita suatu keuntungan, memberikan kita suatu insight, penampakan kira-kira di mana area-area mana yang bisa kita beli atau area-area mana yang sebaiknya kita hindari. Ya, seperti itu. Nah, dengan contoh yang sama yaitu pada saham Astra ya. Saya akan gambarkan terlebih dahulu, ini adalah resistennya. Oke, saya pakai resisten area karena dengan resisten area itu akan lebih terlihat areanya mana yang perlu kita waspadai. Seperti itu. Kemudian ini untuk supportnya ya. Saya juga pakai area supaya lebih terlihat. Di sini saya akan menggunakan warna yang biru ini. Oke. Spread. Nah, oke. Kuning adalah resisten, biru adalah support. Nah, asumsikan saja kita belum punya barang pada saham ini. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kan seperti itu. Kalau kita belum punya barang, kemudian kita melihat harga sudah bergerak naik seperti ini. Ya udah, kita biarkan saja. Kita tunggu sampai harga mampu tutup di atas resisten. Barulah kita bereaksi. Karena kalau Anda langsung curi start, ya bisa saja Anda ibaratnya, oh masuk, nah itu kan beneran breakout misalnya gitu kan, resistennya dilewati dan kemudian rally. Oke, tapi saya bisa bilang hampir 70% daripada breakout adalah menghasilkan false breakout. Hampir 70% kemungkinannya. Jadi itulah sebabnya sebaiknya kita menunggu ya konfirmasi di mana harga betul-betul mampu tutup di atas resisten. Nah, seperti ini contohnya. Harga mampu tutup di atas resisten, harga tutup di atas area kuning ya. Nah, di sini apa yang Anda lakukan? Silakan kalau mau beli. Seperti itu. Silakan saja kalau mau beli. Karena Anda sudah mengurangi kemungkinan buruk sebesar 70%. Itu. Ya. Lah terus di mana supportnya? Di mana stop lossnya? Sorry, di mana stop lossnya? Ya sebaiknya Anda menempatkan stop loss di bawah resisten itu. Jangan pas di resistennya, jadi di bawahnya. Ya contoh, ini cuma sekedar contoh saja. Ya. Jadi Anda tempatkan stop loss di bawah resisten itu. Oke? Nah, selanjutnya, oke, harga bergerak naik. Nah, kenapa di sini ada garis warna merah? Nanti saya akan jelaskan. Harga bergerak naik, 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 dan naik. Turun. Oke. Selanjutnya besok harga rebound. Kenapa? Kan gitu. Kenapa ini bisa rebound? Nah, coba kita lihat masa lalunya ke belakang nih. Seperti apa? Garis merah yang saya buat tadi itu ternyata adalah, nah, ini saya jelasin ya. Kalau seandainya gambarnya kita posisinya adalah di sini, ya, saya zoom. Nah, seandainya gambarnya adalah posisi kita di sini, maka ini sebenarnya ada support di sini. Jadi saya gambarkan lagi satu garis di bawahnya. Jebret. Nah, ini sebenarnya juga bisa jadi area, ya. Oke. Saya pakai di sini warna kuning. Oke, yang ini juga kuning. Oke. Sip. Nah, kita mundur ke belakang. Ternyata di sini kalau saya bisa katakan ini acuan, ya. Ini dites satu kali, dites dua kali, dites tiga kali, oke, dites empat kali. Anda bisa lihat ini acuan. Ketika harga turun mendekati acuan pertama tadi, acuan yang saya sudah buat, harga mantul.
Harga turun lagi mendekati acuan yang saya buat, mantul. Maka ini bisa kita bilang ini support yang bagus. Mantul lagi, ya, Anda bisa lihat mantul sedikit, kemudian breakdown. Nah, support sudah berubah fungsi menjadi resisten kalau di breakdown. Anda bisa lihat di sini ketika harga naik mendekati resisten yang mana tadinya adalah support berubah menjadi resisten ketika dia di breakdown. Ya, ini namanya breakdown. Oke, saya kasih area deh. Nah, saya kasih warna biru. Oke, area yang saya beri warna biru ini adalah breakdown. Ketika sudah di breakdown, maka support ini yang tadinya fungsinya sebagai support memberitahu Anda bahwa ini area yang kemungkinan besar harga akan mantul. Ya, punya kemungkinan untuk mantul, dijebol, bendungannya jebol nih bendungannya. Harga turun, deras, ya. Kemudian mencoba untuk rebound, harga naik dan berhenti di area yang tadinya adalah support. Maka ini kita bisa bilang support ini berubah fungsi menjadi resisten. Jadi support itu bisa berubah fungsi jadi resisten, resisten juga bisa berubah fungsi menjadi support. Nah, di sini garis kuning ini sekarang itu adalah fungsinya sebagai resisten. Oke, resisten. Di kemudian hari resisten ini ditembus ya dengan pergerakan rally uptrend ini. Oke, ditembus. Ketika harganya menembus resisten, dia tidak ragu-ragu. Kenapa saya bilang dia tidak ragu-ragu? Karena bentuk candlenya solid sekali. White Morobusu. Ya, Morobusu, green Morobusu, full. Dia tidak berbentuk doji, tidak berbentuk hammer, tidak berbentuk shooting star. Full. Tutup di atas yang tadinya adalah resisten. Maka resisten ini berubah lagi fungsinya menjadi support. Oleh karena itu, maka ketika harga sudah mampu tembus di atas resisten ini dan resisten berubah menjadi support, maka ketika harga turun, ayun turun nih, besoknya menolak untuk turun lebih dalam. Dengan muncul candle hijau seperti ini. Ini memberikan informasi kepada Anda. Dua candle ini menceritakan kepada Anda, bos, kemarin itu kita mau turun, tapi kita berpikir, oh nggak jadi deh. Kita nggak jadi turun. Karena kita merasa ini adalah area yang cukup bagus untuk kita bisa bertahan di sini dan kita berpikir lagi nih ke depannya kita mau naik apa enggak. Itu support. Itu adalah pola pikir yang terjadi behind the scene yang terjadi di pertarungan sengit antara penjual dan pembeli. Ya, seperti itu. Nah, ini sekarang menjadi support. Nah, harga mantul dan naik. Ya, jadi Anda bisa lihat seperti itu. Support bisa berubah menjadi resisten, resisten bisa berubah menjadi support. Anda lihat lagi di masa yang akan datang setelah harga naik, kemudian harga turun, ya menuju ke area support 8.000 itu mantul, ya. Nah, ya kan, mantul. Kemudian dia coba lagi turun, beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian mantul, ya. Jadi, nah muncul candle hammer. Di sini makin menjelaskan bahwa ini adalah support. Karena terjadi penolakan harga. Ketika harga turun sampai 8.000 ditolak. Buyers menjadi kuat, pasukan pembeli muncul. Beli sehingga membuat harga tutup menjadi 8.200, tidak tutup di bawah 8.000. Bentuk candle menjadi hammer. Ya kan, seperti itu. Oke. Jadi inilah gambaran betapa pentingnya level-level support and resistance. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa jauhkah kita harus buka grafik harga untuk menentukan level support dan resisten? Seberapa jauh? Saran saya kepada Anda adalah bukalah terlebih dahulu grafik harga yang luas seperti ini,
kurang lebih minimal 1 tahun, minimal 1 tahun. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini sepanjang 2018 nih sampai di sini. Sebelum 2018 ada, ya beberapa bulan dari Oktober 2017, November 2017, Desember 2017, dan lanjut sedikit ke Januari 2019. Jadi minimal 1 tahun Anda buka, maka Anda akan mendapatkan gambaran yang besar, gambaran yang lebih clear terhadap price action ini. Sehingga Anda bisa dengan mudah, bisa dengan gampang melihat, oh di mana sih sebenarnya area-area support dan resistennya. Seperti itu. Barulah setelah Anda gambarkan, Anda mencari di mana support dan resistennya dengan time frame yang besar seperti ini 1 tahun ya. Barulah Anda bisa mencari yang coba cari-cari di area yang lebih kecil. Siapa tahu ada. Seperti itu. Jadi janganlah Anda buka grafik harga cuman katakanlah 2 bulan. Ya nggak kelihatan apa-apa, bos. Anda melihat seperti melihat peta itu sempit sekali. Ya. Jadi cobalah Anda buka peta itu agak lebar. Jadi Anda tahu dulu nih mau ke utara, selatan, timur, barat. Itu dulu. Nanti setelah Anda tentukan, oke, saya mau ke selatan. Saya udah lihat nih utara mana, selatan mana, timur mana, barat mana. Udah tahu nih. Nah, sekarang Anda tentukan mau ke mana. Oke, ke barat misalnya. Anda zoom peta yang ada di barat. Nah, seperti itu. Grafik harga adalah peta. Jadi gunakanlah grafik ini seperti Anda menggunakan peta. Gampangnya gini, kalau Anda pesen barang atau pesan makanan menggunakan aplikasi ojek online, tentunya kan di situ ada peta ya. Apa yang Anda lakukan? Anda zoom out kan? Supaya cepat kan? Supaya Anda cepat melihat, oh ini kemana sih? Setelah Anda tahu kira-kira, oh ya ini ke atas nih, baru Anda zoom in kan? Supaya lebih terperinci lagi di mana titik antar titik jemput yang Anda inginkan. Anda plot di sana, ceplak taruh poin di sana. Seperti itu konsepnya. Sama dengan grafik harga. Oke? Semoga Anda mendapatkan pelajaran dari video ini. Ya.